7 pinjol legal yang menurunkan FC lapangannya gitu loh. Ini saya harap teman-teman semuanya jangan ada yang ketakutan ya. Saya pengen Anda jangan ada yang ketakutan. Anda simain video ini sampai habis, apa yang harus Anda lakukan dan seperti apa Anda menyikapi ini semuanya. Yang saya perhatikan di sini ya, ada beberapa pinjol legal yang menurunkan debt collectornya di beberapa kota besar. Tapi ini ada tapinya, teman-teman harus simain ini benar-benar, karena ini video yang kalau menurut saya pribadi ini adalah sangat sensitif gitu loh. Karena saya pernah melalui hal yang seperti Anda, saya pernah mengalami hal yang seperti Anda. Jadi bagi saya, ketika kita sudah mau ngomongin yang namanya FC lapangan yang akan turun ke rumah, ini sangat sensitif gitu loh. Jadi mohon teman-teman yang menonton video saya tolong disimain ini sampai habis ya, oke? Yang paling pertama ada Akulaku, ada Kredivo, ada Kredit Pintar, ada Indodana, ada Home Credit, ada Kredit Plus, dan ada lagi dari pinjol legal juga kayak Alobank dan lain sebagainya ya. Yang jelas 7 pinjol legal, tapi ini mereka berada di kota-kota besar ya. Tapi terlepas dari hal itu, walaupun mereka hanya ada di kota-kota besar, bukan berarti Anda yang tinggal di kota besar tersebut Anda akan dikunjungi juga ya, karena ini akan disesuaikan dengan prioritas yang paling terdekat dan yang paling terjangkau oleh mereka. Dan mereka nggak mungkin menuju hanya di satu orang saja, pasti ada berbarengan dalam hal itu. Mungkin dia menuju dengan 3 atau 4 orang khusus di daerah itu, ya mungkin mereka akan diterjunkan ke sana. Tapi jangan takut teman-teman semuanya, saya pengen Anda tidak pengen takut. Apa yang harus kita lakukan Bang dengan hal seperti ini? Yang harus Anda lakukan adalah Anda tetap posisinya tenang. Ingat yang selalu saya sampaikan, kita tidak mampu bayar bukan tidak mau bayar ya, ini berbeda. Ini tidak mampu bayar, ini sesuai dengan kondisi hidup dan fakta hidup ya. Kita berinisiatif baik, kita sudah mencoba segala cara, kita sudah mencoba toleh kanan kiri muka belakang, tapi memang real fakta uang kita belum ada. Kita apa boleh buat? Anda tidak akan dipenjara, aset Anda tidak akan ditarik ya. Anda nggak perlu khawatir dalam hal ini gitu loh. Kalau Anda bilangin Bang saya takut nih Bang, orang tua saya tahu, kasih tahu orang tua Anda ya. Kita nggak tahu kapan waktunya Anda akan dikunjungi, kita nggak tahu. Yang jelas ini bukan semenakutkan yang Anda bayangkan ya. Tidak ada orang yang mati gara-gara didatangi oleh FC lapangan ya, atau pihak-pihak ketiga dari pinjol. Kebanyakan kita ini mati nekat mengakhiri hidup gara-gara debt collector yang selalu meneror kita melalui telepon, WhatsApp, dan email. Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir ya. Yang Anda lakukan harusnya Anda tenang di posisi ini, dan Anda harus paham apa yang boleh dilakukan oleh debt collector dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Dan ini tidak semua Anda akan dikunjungi, jadi jangan terlalu khawatir ya. Tidak semua Anda dikunjungi ya, mungkin ada beberapa 3 provinsi di Indonesia yang ya mungkin kita menjadi patokan adalah kota-kota besar gitu loh, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. 4 ya, 4 kota besar, provinsi besar yang ada di Indonesia. Itu kemungkinan mereka ada di sana gitu loh. Tapi bukan berarti semuanya Anda yang berada di situ akan dikunjungi ya. Jangan berpatokan ketika Anda sama-sama galbay di satu aplikasi, habis itu Anda menemukan ada orang yang dikunjungi berada di daerah Anda, terus Anda juga ikut ketakutan. Jangan seperti itu ya. Masalah mereka ya masalah mereka, masalah kita ya masalah kita. Banyak kok orang yang tidak dikunjungi dengan hal-hal itu. Jadi pinjolnya hanya 7 pinjol itu aja yang saya perhatikan, itu memang mereka mulai menurunkan debt collector mereka gitu loh. Tapi saya rasa teman-teman nggak perlu khawatir yang terlalu berlebihan kalau memang faktanya Anda sudah tidak mampu bayar ya. Berbeda kalau Anda tidak mau bayar, ada unsur disengaja dalam hal ini. Mungkin sejak awal Anda sudah men-setting, sudah ikut dengan jasa-jasa yang begana begini, ini Anda perlu khawatir gitu loh. Misalnya Anda bergabung dengan jasa joki-joki memang khusus untuk menjebol pinjol, berarti Anda spesialisnya, Anda nggak bisa disebut korbannya. Anda pelakunya dalam keadaan sadar, Anda tahu dan tujuan Anda untuk tidak bayar. Tapi kalau ini real dengan keadaan hidup, teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya. Yang penting pahami mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan.
Yang tidak boleh dilakukan debt collector adalah dilarang melakukan ancaman, intimidasi, sara dan lain sebagainya. Ya. Kedua, dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumennya. Misalnya dia datang ke rumah Anda, dia langsung temui tetangga Anda, temui RT dan RW segala macam, dan dia lakukan penagihan dan segala macam, itu nggak boleh. Ya. Dan habis itu teman-teman, sebelum Anda berbicara dengan debt collector pinjol, penting juga teman-teman untuk bertanya soal kelengkapan mereka. Mulai dari ID card, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya. Tapi jangan selalu Anda baru dapat chat, kami akan datang dan segala macam. Anda nggak usah percaya dengan hal itu gitu loh. Kalau ada Anda mendapatkan chat, mereka bilangin nanti sore kami akan datang, itu nggak akan datang gitu loh. Ya, karena FC yang datang ke rumah itu dia tidak akan memberitahu kapan jamnya gitu loh. Ya, karena dia tahu potensinya si debitur tidak akan dia temukan di rumah. Ya, kan dia tujuannya sama Anda gitu loh. Dia pengen tahu kejelasan dari Anda seperti apa gitu. Jadi nggak usah patokannya sama telepon, sama WhatsApp yang menyampaikan jam 5 sore kami akan datang, kami akan berkunjung dan segala macam. Itu nggak usah teman-teman percaya. Ya, yang penting Anda harus paham apa yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Dan habis itu Anda juga harus paham hal-hal apa dan perihal apa yang harus kita tanyakan ketika kita berkomunikasi langsung dengan debt collector. Ya, Anda sudah paham belum? Mungkin di beberapa video saya sudah menyampaikan. Hal yang paling pertama Anda pertanyakan ketika Anda berhadapan langsung dengan debt collector adalah ID card yang menandakan dan kejelasan bahwa mereka benar dari perusahaan tempat Anda berhutang. Yang kedua adalah surat kuasa, yang mana mereka benar-benar mendapatkan kuasa dari perusahaan itu untuk mewakilkan perusahaan itu menjemput tagihan sama Anda. Ya, itu harus tertuju kepada diri Anda, ada nama Anda, ada jumlah hutang Anda dan segala macam. Dan habis itu buat teman-teman semuanya, mereka juga harus mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, bahwasanya memang mereka yang diturunkan ke lapangan adalah orang-orang yang berkualitas, tidak terjadinya intimidasi, tidak terjadinya bentrok fisik dan segala macam di lapangan. Dan mereka harus menunjukkan 3 dokumen wajib itu. Kalau misalnya mereka tidak mampu menunjukkan hal itu, teman-teman tidak usah berkomunikasi dengan debt collector manapun. Ya, sampaikan itu. Itu syarat wajib tertuang dalam POJK. Ya, ada dalam aturan OJK. Dan wajib gitu loh. Ya, bahkan sertifikat profesi di bidang penagihan OJK aja menyampaikan. Pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga wajib ya mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan oleh lembaga yang ditunjuk oleh OJK atau yang telah resmi di OJK seperti AFPI, APPI dan segala macam gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya saya berharap, karena saya perhatikan memang mereka sedang gencar-gencarnya, kita nggak tahu ya, mungkin karena suasananya habis lebaran ini kan sangat luar biasa teman-teman. Kan sudah saya bilang kemarin, OJK cukup bangga ketika dia merilis total pinjaman menjelang lebaran yaitu 78, sekian triliun. Ya, jumlah ini meningkat kata OJK mencapai nominalnya 29, sekian persen kalau dibandingkan year on year, katanya kan tahun ke tahun gitu loh. Sementara kita tahu ya, ekonomi Indonesia kita sudah sangat tahu banget apa-apa kebutuhan serba mahal. Ekonomi serba susah, pekerjaan serba sulit, perputaran uang sangat luar biasa sulitnya hari ini, dan kita sama-sama tahu ada perang dagang yang terjadi secara global gitu loh. Ya, dan ini teman-teman semuanya akan berdampak dalam jangka panjang. Ya, jadi hal-hal wajar ketika Anda tidak mampu bayar pinjol, hal wajar juga walaupun ekonomi Anda stabil, Anda pun juga tidak akan sanggup bayar pinjaman online ini. Kenapa? Karena pertama, biaya adminnya sangat besar. Kedua, perputarannya sangat cepat. Ya, usaha apapun tidak akan mampu melawan pinjaman seperti apapun. Ya, seperti apapun pinjolnya itu tidak akan mampu dilawan oleh usaha Anda mau seperti apapun juga. Tetap Anda akan kalah gitu loh. Uang yang Anda terima dengan nominal pokok yang mereka tulis dengan hal yang harusnya Anda bayar nominalnya itu sangat jauh berbeda. Ya, jadi saya pengen teman-teman semuanya kompak hadapi FC lapangan, terserah mereka dari mana. Kalau misalnya Anda capek dengan teroran dan segala macam, saya pengen juga Anda kompak untuk memutus semua komunikasi yang terhubung. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, dan teman-teman juga boleh lanjutkan dulu untuk menonton
Yang mana ini ada ancaman dari FC Kredivo yang katanya mau datang ke rumah debitur membawa langsung kades, lurah dan segala macam. Anda silahkan tonton. DC Kredivo ya datang ke kantor kepala desa di tempat si nasabah tinggal dan mau datang bersama kepala desa. Yuk teman-teman semuanya, pernah nggak mendapatkan hal yang sama? Misalnya Anda sudah dikunjungi oleh debt collector lengkap dengan kepala desa. Kalau sudah ada, isi dong di kolom komentar kira-kira itu pinjol mana sih yang mendatangi Anda dengan kepala desa. Oke, sesuai dengan curhatan yang dilontarkan oleh salah satu follower saya, nanti teman-teman juga boleh mengikuti saya. Ada tempat-tempat Anda untuk berdiskusi selain Anda menjadi membership di sini. Pertama dari Instagram juga boleh, kedua dari Penfact juga boleh ya. Kalau untuk Penfact namanya sama dengan channel YouTube ini, dan kalau untuk Instagram itu sudah ada di layar Anda masing-masing. Oke teman-teman semuanya, nanti Anda bisa bertanya, berdiskusi di sana, tapi memang harus sabar ya, karena Anda tidak sendiri, karena banyak orang yang curhat di sana dan saya harus mencerna satu persatu pertanyaan mereka gitu. Karena pertanyaan dari orang yang telat bayar pinjol ini kan bukan hanya semata fakta yang terjadi sama mereka, tapi ini kan juga drama yang terjadi dalam pemikirannya. Salah saya dalam mengartikan pertanyaan mereka, salah saya dalam menjawab, dan salah juga mereka dalam mengambil suatu tindakan. Makanya pencernaan dari pertanyaan itu juga butuh waktu ya. Oke teman-teman semuanya, ini ada salah satu curhatan dari follower saya juga. Bang Punten mau tanya, ada DC Kredivo ke kantor kepala desaku. Dia telepon katanya mau ke rumah sama Pak Kepala Desa. Sedangkan saya belum ada uang. Solusinya gimana Bang? Mohon dijawab. Apakah dia akan betul-betul ke rumah dengan Kepala Desa saya? Benar nggak sih Bang, DC pinjol bakalan datang ke rumah DC Kredivo? Ini lengkap banget ya. Ini teman-teman semuanya, inilah yang saya selalu sebut adalah drama orang yang terjebak di pinjol gitu. Dramanya sangat lengkap. Saya tidak pernah beralih dari visi misi awal saya, karena target utama dari pinjol adalah bagaimana dia membentuk suatu kepanikan, memberikan bahan ketakutan untuk pemikiran orang-orang itu, sehingga orang-orang ini akan terdorong dengan sendirinya untuk terjadinya gali lubang tutup lubang, sampai dengan kata-kata kepala desa. Ini kan nggak jauh beda dari RT RW, kelurahan dan segala macam kan, seperti itu ya kan. Tapi dia tidak sadar gitu loh. Dia bilangin gini, ada DC Kredivo ke kantor kepala desa. Ada DC Kredivo ke kantor kepala desa. Dia telepon katanya mau ke rumah sama Pak Kepala Desa. Ya, dia lupa bahwasannya dia telepon. Sementara saya selalu sampaikan apa? Sumber masalah ketika kita telat bayar pinjol adalah menerima telepon, membaca chat WhatsApp, dan email. Ini salah satunya terjadi. Dia nelpon, dia sudah di kantor kepala desa. Apa hubungannya? Ngapain gitu loh? Ya, sekelas desa itu mau megang berapa RT di bawahnya, berapa RW itu banyaknya gitu loh. Ya, ini desa, kaperannya besar. Ngapain dia ke desa? Ya, kalau dia ke RT oke aja, ini lebih mengerucut. Tapi kalau dia sampai datang ke kepala desa, ini lebih mengembang. Hal itu tidak ada. Tapi entah kenapa teman-teman tidak mau tertawa sama sekali dengan hal ini. Si debt collector menunjukkan suatu kebodohannya, Anda malah menikmati dengan cara Anda menakuti diri Anda sendiri. Dia kan menunjukkan kebodohan. Dia datang ke kantor kepala desa, ngapain? Ngapain? Apa hubungannya dengan kepala desa? Kenapa nggak sekalian aja camat dibawa, bupati dibawa, gubernur dibawa, atau presiden sekalian deh gitu loh. Tanggung ya kan, namanya juga mengancam ya kan. Ngapain sekelas desa aja gitu loh. Itulah debt collector yang menunjukkan satu kebodohan, tapi disambut welcome sama orang yang terjebak pinjol dengan beranggapan hal ini benaran terjadi. Padahal nol besar gitu loh. Itulah kesalahan dari kita semuanya. Terlalu mempercayai, sehingga kita rangkullah ke dalam dunia nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Habis itu apa hasilnya? Kita ketakutan sendiri. Padahal nggak ada ya kan. Padahal kita nggak sadar. Ini dia telepon
Dia berada di kantor kepala desa. Ngapain dia nelpon kita lagi? Kalau dia mau datang, dia sudah datang ke kantor kepala desa. Dia tinggal berkunjung, nggak usah dikonfirmasi. Ngapain dikonfirmasi? Yang ada sudah betulnya kabur. Ini logikanya. Saya selalu bilangin, pakai logika terbalik kawan-kawanku semuanya gitu. Jangan pemikiran kita hanya maju untuk menakuti diri kita sendiri, tapi kita ambil satu langkah untuk mundur untuk menyemangati diri kita. Ya. Dia menelpon kita, dia mau berkunjung. Sementara posisinya kita nggak ada uang dan kita sudah ketakutan. Otomatis kabur. Ya, debt collector yang datang ke rumah, dia tidak perlu mengkonfirmasimu. Dia hanya sebatas mengkonfirmasimu tentang mengingatkan tagihan, kapan mau dibayar. Sekali, 2 kali, 3 kali, tidak Anda gubris, dia langsung datang. Gak ada dia berikan peringatan. Oh, kami akan datang berkunjung jam sekian, jam sekian. Mana dia mungkin ada bertemu dengan nasabahnya di rumah? Gak akan ada gitu loh. Orang konsepnya orang berhutang ini ketakutan kok. Ya, jadi teman-teman please jangan terlalu mempercayai apa yang mereka sampaikan. Ini menyangkut masa depan Anda loh. Kalau Anda semuanya Anda percayai, semuanya Anda cerna, yang menderita diri Anda. Anda yang akan sengsara dalam hal ini gitu loh. Ya nggak sih, duit udah nggak ada. Harus mencerna satu-satu kata mereka. Katanya mau begini, katanya mau begini. Ini yang mau kita terjemahkan dalam kehidupan nyata. Mampus yang ada. Ya. Makanya saya bilang lawan terberatmu adalah pemikiranmu sendiri. Sumber penyebab dari ketakutan yang ada dalam dirimu apa? Sumber penyebabnya karena telepon, karena WhatsApp, karena email. Kenapa ini tidak diputus? Duit sudah nggak ada, kita sudah nggak mampu bayar. Tapi memutus komunikasi yang ada, kenapa begitu sulit gitu loh? Kenapa kita malah menjadikan suatu hal perbandingan? Ganti nomor, data disebar. Ganti nomor, kontak darurat di telepon. Ganti nomor, kontak-kontak di telepon. Nggak ada itu gitu loh. Anda ganti nomor, tidak ganti nomor, kontak darurat menjadi target utama mereka. Ya, sudah berapa kali saya bilangin, kontak darurat sebisa mungkin akan mereka jadikan sebagai debt collector tambahan. Jadi nomor Anda aktif, tidak aktif, ini tetap menjadi objek utama mereka. Ya, jadi teman-teman ayolah semuanya kita kembalikan lagi pemikiran kita yang sempat hilang hanya semata segelintir masalah kecil yang mana kita akibat dari kecerobohan kita, akibat dari kekurangan teliti kita dalam sesuatu, akhirnya kita terjebak dalam hal ini. Ya sudah, kita perbaiki lagi gitu loh. Belum berakhir, semuanya belum berakhir kok. Tapi teman-teman kok beranggapan seakan-akan ini sudah, wah ini udah nggak ada lagi nih, saya udah hancur nih, udahlah. Ya, udah terlanjur masuk ya sudah, duit udah nggak ada ya oke gitu loh, nggak usah terlalu dicerna kata-kata sombong, kata-kata bodoh seperti ini, nggak usah gitu ya. Habis itu sedangkan saya belum ada uang, nah sedangkan kamu aja tidak ada uang, apa sih yang perlu kamu takutin gitu loh, ya nggak sih? Inilah teman-teman semuanya, sudahlah nggak usah terlalu dicerna. Solusinya gimana bang? Solusinya ya diabaikan, putus semua komunikasi yang terhubung, telepon, WhatsApp, email. Ini adalah ya penyebab-penyebab dari kepanikan yang ada. Lalu lalang kesetresan Anda ini penyebabnya ya dari telepon, WhatsApp, dan email. Nggak lepas dari ini gitu loh. Jadi kita mau mutar kemanapun, apapun rencana yang mau dilontarkan oleh debt collector untuk menakut-nakuti kita, tidak keluar dari panggilan telepon, tidak jauh-jauh dari chat WhatsApp, ya kan? Tidak keluar dari email yang mereka kirim. Ya inilah pegangan mereka semuanya. Ya, Anda ini menyebar loh di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Sementara pinjol hanya berada di pusat-pusat kota-kota besar. Ya, tapi Anda beranggapan mereka itu meluas, semuanya akan datang dan segala macam. Karena ya kayak tadi itu, karena rasa takut tadi sehingganya semua hal-hal buruk bersarang dalam pemikiran Anda. Tidak ada penyeimbangan dalam hal ini. Ya, saya pengen buat ke depannya teman-teman semuanya, please tolong pemikiran Anda didaur ulang lagi. Ini nggak sehat pemikiran seperti itu. Ya, kan saya selalu bilang, kan Anda bertanya nih tentang misalnya debt collectornya mau datang bawa kepala desa misalnya gitu kan. Oke, ini akibatnya. Ya, habis itu saya benahi. Ya, pertanyaan Anda saya jawab. Contoh pertanyaan Anda, apakah dia akan betul-betul ke rumah dengan kepala desa saya bang? Oke, saya bilang tidak. Ya kan itu pertanyaannya, apakah dia akan betul-betul ke rumah dengan kepala desa saya bang? Saya jawab tidak. Seketika ketika saya menjawab, pikiran Anda tenang. Ya, ini akibat. Penyebabnya di mana? Penyebabnya di telepon, di WhatsApp, dan di email. Apakah ini telah selesai bang? Belum. Saya menjawab, mereka tidak akan datang. Anda tenang kan? Tenang, damai, dan pokoknya enak lah. Ya kan? Apakah ini akan berakhir? Belum. Karena penyebabnya belum kita benahi.
Penyebabnya ya di telepon, di WhatsApp, dan email. Ketika Anda mendapat lagi panggilan telepon dengan nada yang sama dan versi yang sedikit berbeda, atau mendapatkan lagi chat dan email, ini akan kembali lagi. Ya, makanya saya bilangin, kita jangan membahas soal akibatnya. Contoh kayak Anda sering-sering sakit kepala, sering-sering badan sakit-sakit dan segala macam semuanya gitu loh. Habis itu Anda cari obat anti sakit. Ya, apakah ini akan sembuh? Ya, seketika kesakitan Anda akan hilang, tapi sumber penyebab dari penyakit itu akan terulang kembali. Makanya yang dibenahi adalah penyebabnya. Apa penyebabnya badan kita ini selalu sakit-sakit, kepala selalu pusing? Kita check up dulu, kita cek dulu, kita cari tahu dulu apa penyebabnya ini. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, basmi penyebabnya, atasi penyebabnya, sehingga akibatnya tidak muncul. Jadi tidak perlu lagi obat anti sakit. Sama kayak ini gitu loh. Anda mutar sama saya nih, apakah dia akan betul-betul ke rumah bang dengan kepala desa? Saya jawab tidak. Tenang kan, semua penyakit hilang. Udah nggak ada lagi nih yang Anda cemaskan. Tapi ini belum berakhir. Karena telepon masih aktif, WhatsApp masih ada, email dan masih ada. Tapi ganti dulu ini akan hilang dengan sendirinya. Benar nggak sih bang, DC Pinjol bakalan datang ke rumah DC Kredipo? Kalau soal mereka mau datang ke rumah, ya itu hak mereka, silahkan. Nggak ada masalah. Hak kita cuma satu, kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang persetan dengan hal itu. Oke teman-temanku semuanya, jadi jangan baper lagi, jangan takut lagi, jangan cemas lagi. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang penting jangan menentang pemikiranmu sendiri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini membantu. Tidak ada lagi yang kecemasan. Dan teman-teman semuanya jangan lupa juga ya, kalau Anda sudah mampir di channel ini, jangan lupa juga disupport dan dukung juga channel ini, supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Karena alhamdulillah 6 tahun lebih menjelang 7 tahun itu teman-teman sudah mensupport saya, sudah mendukung saya selalu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan mungkin penonton-penonton saya yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa juga untuk disupport dengan cara di subscribe juga channel ini ya, supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Silahkan.